Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Jailani dari kelas F dengan NPM 233510595. Di sini saya akan melanjutkan bab 6, yaitu judul Navigation Era atau Enter the Explorer. Capaian pembelajaran learning outcomes, menganalisis pergeseran paradigma dan interaktif router guide navigation, profile based routing explorer, menguasai konsep navigasi linear menggunakan stack navigator dan manajemen memori tumpukan layar, merancang navigasi paralel yang efisien menggunakan tabs persistence layer, mengimplementasikan route dinamis, menerapkan strategi depth linking otomatis untuk menghubungkan aplikasi dengan ekosistem web eksternal. Di sini ada file-based routing Linux for mobile. Selama bertahun-tahun, navigasi dalam mengembangkan aplikasi REST native didominasi oleh pendekatan interaktif yang dikenal sebagai REST navigation. Dalam pendekatan lama ini, developer harus mendefinisikan struktur navigasi secara manual dalam satu file JavaScript raksasa, mengimpor setiap layar satu persatu dan menyusunnya dalam objek konfigurasi yang rumit. Bayangkan kamu ingin membangun rumah tetapi alih-alih memiliki dana yang jelas, kamu harus menulis daftar instruksi teks panjang tentang bagaimana setiap kamar terhubung satu sama lain. Sering membesarnya aplikasi, file konfigurasi router ini berubah menjadi spaghetti kode yang mengerikan, penuh dengan ratusan baris impor dan logika berserang yang sulit dilacak. Jika kamu salah mengetik nama root di satu tempat saja, aplikasi bisa crash tanpa peringatan yang jelas, membuat proses debugging jadi mimpi buruk. Namun, angin segar perubahan telah tertiup dengan kedatangan explorer yang membawa paradigma file-based routing ke dunia mobile. Konsep ini bukanlah hal baru bagi mereka yang pernah menyentuh pengembangan web modern dengan Next.js. Tetapi di dunia native, ini adalah revolusi. Idenya sangat sederhana namun berlian. Struktur folder di dalam proyekmu adalah navigasi aplikasimu. Kamu tidak perlu lagi mendefinisikan toolkit secara manual. Kelebihan utama dari sistem ini adalah intuitive mapping atau pemetaan yang intuitif antara apa yang kamu lihat struktur file dengan apa yang tampil di layar. Jika kamu melihat file add, setting, profil, tsx, kamu langsung tahu bahwa layar ini bisa diakses melalui URL setting profile. Tidak ada lagi tebak-tebakan atau pencarian nama variabel navigasi yang membingungkan di seluruh basis kode. Selain itu, explorer membawa konsep universal links ke tingkat yang lebih tinggi, menjadikan setiap layar di aplikasi memiliki alamat URL yang valid secara default. Di REST navigation lama, membuat setiap layar bisa diakses lewat URL membutuhkan konfigurasi tambahan yang sangat teknis, membosankan. Dengan explorer, karena setiap file sudah memetakan diri ke sebuah part, fitur ini hadir secara gratis dari kota. Perubahan paradigma ini juga menghilangkan sejumlah besar boilerplate kode atau kode basi repetitif. Dulu kita harus mengimpor create stack navigator, membungkus aplikasi dengan navigator container, lalu membuat komponen stack screen berulang-ulang. Sekarang semua kerumitan inisialisasi ditangani secara otomatis oleh explorer di balik layar. Kamu bisa langsung fokus membuat detail layar screen tanpa fungsi memikirkan bagaimana layar itu didaftarkan. Ini mempercepat waktu pengembangan secara drastis, memungkinkan kita untuk melakukan prototyping fitur baru dalam hitungan menit, bukan jam. Tentu saja bagi veteran native transisi ini mungkin terasa aneh pada awalnya karena hilangnya kontrol manual yang bisa mereka miliki. Rasa seperti pindah dari mobil transmisi manual dari navigation ke mobil listrik otonom explorer, kamu mungkin merasa kehilangan kendali atas mesin. Tetapi perjalananmu menjadi
jauh lebih mulus dan efisien. Kemudian yang kedua ada the next navigator history as card back. Konsep navigasi paling fundamental dalam aplikasi mobile adalah Start Navigator yang bekerja persis seperti tumpukan kartu penny di atas meja. Ketika kamu membuka aplikasi dan menekan sebuah tombol untuk pindah ke layar baru tersebut tidak menggantikan layar lama, melainkan diletakkan fokus di atas layar lama. Layar lama masih ada di sana, hidup di memori, menunggu di bawah tumpukan untuk dipanggil kembali. Mekanisme tumpukan ini memberikan pengalaman pengguna UX yang natural, di mana pengguna merasa masuk lebih ke dalam aplikasi dan bisa kembali ke permukaan kapan saja. Developer menciptakan apa yang kita sebut sebagai navigator history linear. Setiap kali pengguna melangkah maju, sejarah perjalanan mereka bertambah satu lapis. Tombol back di pojok kiri atas atau gestur swipe di iOS atau Android berfungsi sebagai perintah pop, yaitu mengambil kartu paling atas dan membuangnya sehingga kartu di bawahnya tidak kembali. Karena layar sebelumnya tidak pernah dihancurkan, hanya tertutup, statusnya tetap terjaga dan yang sudah diketik di form layar sebelumnya tidak akan hilang saat pengguna kembali. Ini adalah fitur krusial yang membedakan aplikasi natif berkualitas tinggi dengan situs web seluler yang sering memperkeras halaman saat tombol back ditekan. Namun manajemen mewangi pada Start Navigator adalah pedang bermata dua, harus diwaspadai oleh setiap developer. Jika kamu terus-menerus melakukan push layar baru tanpa pernah melakukan top, tumpukan kartu ini akan menjadi sangat tinggi hingga memakan habis RAM perangkat. Bayangkan pengguna yang masuk ke detail produk A, lalu klik B, lalu klik produk C, dan seterusnya hingga 50 kali 50 layar tersebut akan menumpuk di memori. Oleh karena itu kita harus bijak menggunakan metode navigasi. Di Explorer, penggunaan Start Navigator didefinisikan secara deklaratif di dalam file layout, alih-alih menulis komponen navigator yang rumit. Kita cukup mengekspor komponen stack dan mendefinisikan opsi untuk setiap layar anak. Kita bisa mengatur judul header, warna tombol back, atau bahkan menyembunyikan header sepenuhnya hanya dengan beberapa baris kode berkombinasi fleksibel. Ini memungkinkan kita mengontrol tampilan navigasi per layar dengan sangat presisi namun tetap terpusat. Salah satu fitur visual yang paling memuaskan dari Start Navigator adalah transition animation bawaan yang halus. Di iOS, layar baru meluncur dari kanan ke kiri, sementara layar bergeser sedikit dengan efek paralel yang ada. Di Android, transisi standar biasanya berupa efek fade dan scale bawah tengah. Penting juga untuk memahami perbedaan antara modal presentation dan guard presentation dalam stack. Terkadang kita ingin layar baru muncul dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, seperti lembaran kertas yang menutupi layar, bukan dari samping. Ini biasanya digunakan untuk tugas-tugas singkat seperti formulir pengisian data dan konfirmasi yang harus diselesaikan pengguna sebelum kembali. Ketiga, ada tab layout parallel universes. Jika Start Navigator adalah tentang perjalanan linear maju mundur, maka tab navigator adalah tentang perpindahan antara dunia paralel dan setara. Bayangkan sebuah rumah dengan beberapa ruangan utama, ruangan tamu, dapur, dan kamar tidur. Kamu tidak masuk ke dapur dari ruang tamu dalam artian menumpuk ruangan, melainkan kamu berpindah lokasi. Dalam aplikasi ini biasanya merepresentasikan oleh menu bar di bagian bawah layar seperti Instagram atau WhatsApp. Disinilah konsep person layout di Explorer menjadi sangat vital melalui file sakti bernama layout.txt. File ini bertindak sebagai bingkai foto yang tetap diam, sementara foto isi halaman di dalamnya berganti-ganti. Ketika mendefinisikan navigasi tab layout.txt, komponen navigasi tersebut hanya dimuat satu kalimat saat aplikasi pertama kali dibuka. Explorer menyederhanakan pembukaan tab ini dengan komponen tab yang bekerja mirip dengan stack. Di dalam layout TSX, kita mendefinisikan setiap tab
dengan komponen touchscreen, memberikan nama root, icon, dan laba. Hebatnya explorer secara otomatis meletakkan nama file di folder tersebut ke slot yang tersedia. Jika kamu punya file index.tsx, export tsx, dan profit tsx di folder tab, dan kamu mengkonfigurasi layout tsx di folder yang sama, Expo merakit sistem navigasi tab yang berfungsi penuh secara otomatis. Pengguna bisa mendapatkan sebuah item dan masuk ke layar detail. Di sini terjadi pertemuan antara konsep, tab, dan style. Tab adalah wadah utamanya, tetapi di dalam setiap tab sebenarnya terdapat starting dan masing-masing. Explorer menangani kompleksitas ini dengan sangat elegan melalui struktur folder hierarkis. Selain itu, layout persisten memungkinkan kita menempatkan elemen UI global yang harus selalu terlihat di atas semua halaman, seperti pemutar musik mini di Spotify atau notifikasi kelas. Dengan menempatkan komponen tersebut di layout SX utama di slot atau navigator, komponen ini akan melayang di atas seluruh aplikasi dan tidak akan terganggu saat aplikasi berpindah. Tentang perbedaan filosofi antara tes paralel dan stack tumpukan sangat krusial dalam merancang information arsitektur AI aplikasi. Jangan pernah meletakkan navigasi di tab dalam sebuah stack, karena itu akan membuat bawah hilang. Pengguna masuk ke halaman data lalu muncul lagi secara aneh saat kembali. Kembali dalam router loop the wheel data. Dalam aplikasi data, kita jarang membuat halaman statik yang berdiri sendiri. Sebaliknya, kita membuat pola halaman template yang diisi dengan data berbeda. Contohnya halaman profil pengguna. Tidak mungkin kita membuat file visit untuk juta pengguna seperti user 1, TSX, user 2, TSX, dan seterusnya. Jika kamu membuat file dengan nama ID TSX di dalam folder user, maka rute ini akan cocok dengan URL apapun yang memiliki pola user 123, user ABC, atau user Bambang. String 123, ABC, atau Bambang tersebut akan ditangkap sebagai parameter nama ID. Konsep ini mirip dengan variabel dalam aljabar fx, di mana SXS bisa berupa apa saja. Explorer cara cerdas memparsing URL tersebut dan menyediakan nilai parameter ke dalam komponen melalui hack khusus. Untuk mengakses ini, parameter dinamis ini kita menggunakan hook user lokal set param. Hook ini mengembalikan sebuah objek yang berisi sebuah parameter yang ada di URL saat ini. Misalnya di dalam ID TSX kita bisa menulis URL user 42. Variabel ID akan bernilai string 42. Kita kemudian bisa menggunakan ID untuk memanggil API dan mengambil data-data pengguna nomor 42 dan mengambilkannya di layar. Selain parameter jalur X parameter seperti ID, Explorer juga menangani parameter query, parameter standar web seperti sepatu, sports. Hebatnya user versus parameter menggunakan kedua jenis parameter ini ke dalam satu objek yang mudah diakses. Ini berarti kita bisa membuat fitur pencarian atau filter yang relevan. Dengan parameter kita bisa menangkap array elektronik, komputer, laptop, gaming, dan beredar UI brand ROM yang dinamis. Fitur ini memberikan fleksibel tanpa batas dalam merancang struktur URL kompleks namun tetap bersih. Kekuatan terbesar dari sistem rute dinamis di Explorer adalah static typing. Jika menggunakan TypeScript, Explorer mampu menggenerate data untuk semua rute di aplikasimu secara otomatis. Artinya, jika kamu mencoba menavigasi ke rute atau roster tanpa menyertakan ID,
TypeScript akan memberikan garis merah error bahkan sebelum kamu menjalankan aplikasi. Fitur iPad router ini adalah jaring pengaman yang luar biasa, mencegah broken link atau navigasi yang mengarah ke halaman 404 form di dalam aplikasi. Kombinasi fleksibel scope dan keamanan tipe data menjadikan pengembangan fitur dinamis jadi lebih aman dan menyenangkan. Kelima, ada deep linking. Deep linking adalah konsep yang sering dianggap mistis dan sulit oleh banyak pengembang mobile, namun sangat vital untuk pertumbuhan aplikasi. Secara sederhana, deep link adalah tautan URL yang ketika diklik di HP, misalnya dari email, WhatsApp, atau browser, akan membuka aplikasimu dan langsung membawa ke halaman spesifik di dalam melewati halaman depan. Di era Explorer, mengkonfigurasi deep linking membutuhkan pengaturan yang rumit di sisi natif, mengedit Android Manifest XML dan info list, serta konfigurasi mapping manual direct navigation yang rendah kesalahan. Ada dua jenis utama deep linking yang perlu dipahami: custom segments dan universal link iOS. Aplikasi dengan Android, custom segments menggunakan protokol buatan sendiri seperti Gojek, Spotify. Ini mudah diatur tetapi memiliki kelemahan. Jika aplikasi belum terinstall, tautan akan error. Bahkan solusi yang lebih modern adalah universal link yang menggunakan domain web standar https www.myap.com. Keajaibannya adalah jika aplikasi terinstall, sistem operasi akan membukanya langsung di dalam aplikasi. Jika tidak, ia akan membuka website biasa di browser dan cadangan file web. Implikasi dari deep linking yang mudah ini sangat besar bagi strategi user acquisition dan retargeting. Marketing bisa mengirim notifikasi post yang berisi tautan spesifik ke halaman keranjang belanja yang tertinggal. Saat pengguna mengetik notifikasi tersebut, Explorer yang mempersi URL menunjukkan parameter diperlukan dan mendorong pengguna dapat ditekan tombol bayar. Selain itu, deep linking memudahkan proses testing dan sharing antara tim developer. Kamu bisa berbagi URL spesifik dari halaman yang sedang kamu kerjakan kepada rekan timmu atau UI quality assurance. Mereka cukup klik link tersebut di simulator atau HP mereka dan aplikasi akan langsung melompat ke fitur yang sedang diuji tanpa perlu klik manual ke halaman login. Sebagai penutup, Explorer jadi deep linking bukan lagi fitur tambahan yang mewah, melainkan standar dasar. Di masa depan, aplikasi yang tidak mendukung navigasi berbasis URL akan dianggap rusak atau ketinggalan zaman. Ada integrasi keislaman depan. Yang pertama di sini ada routing dan konsepsi routing stocking jalan yang lurus. Fungsi utama Explorer adalah memastikan URL yang membawa pengguna ke halaman berbeda, bukan ke halaman error 404. Router adalah penunjuk jalan. Tanpa konfigurasi router yang benar, aplikasi akan hilang arah roster. Yang kedua ada Stack Navigator, konsep musabah evaluasi diri. Stack Navigator bekerja dengan menumpuk layar. Fitur utamanya adalah tombol back yang memungkinkan pengguna menengok kembali ke layar sebelumnya. Ini mengajarkan kita bahwa dalam perjalanan maju ke depan, sesekali kita perlu melihat ke belakang. Ketika ada deep linking dan silaturahmi, kita belajar tentang deep linking, sebuah mekanisme di mana tautan dari laku bisa masuk langsung ke bagian terdalam aplikasi. Ini adalah tentang koneksivitas dan menghilangkan hambatan akses. Kemudian yang ketujuh ada rangkuman berikut adalah rangkuman asumsi dari bab 6. Pertama di sini ada Set Routing the next DS5. Tinggalkan secara lama red notification yang ribet dengan konfigurasi manual. Pertama ada folder URL, single source of truth. Kedua
satu, navigasi linear untuk sejarah perjalanan berlinear. Ada yang pertama di sini push dan pop. Kemudian yang kedua ada memory warning. Yang ketiga ada text dan version layar dunia para navigasi jajar untuk menu utama seperti Instagram dan WhatsApp. Layar TSX file sakti yang bertindak sebagai bingkai tetap. Berarti aturan bakunya adalah teks membungkus teks. Yang keempat ada dynamic router dan slope. Satu, cetakan banyak isi, menangani halaman yang datanya berubah, sintak ID TSX. Kemudian ada unsur lokal set parameter. Yang kelima, depth linking, lubang cacing menghubungkan dunia luar web atau email langsung ke dalam fitur spesifikasi dalam aplikasi. Spesifikasi di aplikasi. Nah, fish karena ekspor router berbasis URL, depth linking aktif secara otomatis. Yang ke-8 ada evaluasi kompetensi, studi kasus dan analisis krisis. Yang pertama di sini ada analisis filosofi, file based routing dan jalan. Di sini ada pertanyaannya, itu lakukan analisis cepat mengapa pergeseran ke file based routing dianggap sebagai evaluasi krusial dalam kejelasan arsitektur aplikasi. Apa resiko mempertahankan konfigurasi manual yang rumit? Hubungan konsep struktur folder sebagai menunjuk jalan dengan konsep siratul mustaqim, jalan yang lurus atau jelas. Mengapa petunjuk yang struktur dan standar seperti aturan file sistem lebih menyelamatkan daripada aturan yang dibuat sendiri? Yang kedua di sini ada evaluasi penggunaan stack navigator dan konsep usaha. Pertanyaan sini ada evaluasi C5 kesalahan logika navigasi tersebut. Kapan seharusnya kita menggunakan router push dan kapan router backlit? Kaitkan fungsi tombol back kembali ditentukan sebelum dengan konsep muhasabah evaluasi diri. Kemudian yang ketiga ada kreasi struktur persisten layout dan sifat istiqomah. Anda meminta membuat aplikasi pemutar musik Spotify. Kalian meminta agar saat pengguna permintaan dari tab beranda ke tab koleksi pemutaran musik ini di bagian bawah tidak boleh hilang atau terlewat. Keempat ada analisis dynamic router ID dan keadilan hukum. Analisis yang empat, cara kerja ID TSL dalam menangkap parameter URL. Bagaimana satu percetakan ini bisa menangani jutaan kemungkinan data. Hubungan konsep satu aturan untuk banyak kasus ini dengan universalitas hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah membuat aturan gravitasi atau syariat yang berbeda-beda untuk setiap orang, atau satu aturan baku yang berlaku adil bagi setiap sender? Yang terakhir di sana strategi depth linking dan semangat silaturahmi. Tim marketing menyebarkan link promo via WhatsApp, PT promo diskon lebaran. Namun saat pengguna mengklik link tersebut, aplikasi hanya membuka halaman depan home, memaksa pengguna mencari manual promo tersebut. Pengguna kecewa dan merasa tertipu. Mungkin itu saja yang bisa saya baca. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Aryo dari topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.